Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit oke guys. Jadi pada hari ini sorry ya, soalnya udah sore ya, kesorean sih sebenarnya saya upload videonya karena memang lagi agak nggak enak badan dan sekarang mulai agak lumayan lah untuk bisa bikin video gitu ya. Jadi untuk update si Bitcoin kemarin juga sudah saya upload juga mengenai koin ada Cardano gitu ya. Dan sekarang ini benar-benar menit-menit krusial ya, waktunya maksudnya benar-benar udah mendekati dengan rapat FOMC yang nanti hasilnya seperti apa kita akan tunggu gitu ya. Dan rapat FOMC ini ya, khususnya kenaikan bunga ini market sangat volatile banget gitu ya. Nah, sebelum saya pergi ke technical analisisnya yang kemarin sudah voting di community tab YouTube saya untuk koin gitu ya. Jadi itu baru akan lusa lah ya, akan saya update untuk outlooknya. Oke, jadi untuk awal-awal saya ingin sedikit ngebahas gini ya. Ini dari Elon Musk gitu ya. Jadi ini dia memberikan sebuah challenge kepada Putin ya. Jadi ini Twitter resminya Elon Musk dan di sini saya langsung pakai Google Translate aja ya. Soalnya kan saya nggak bisa bahasa Rusia nih gitu kan. Jadi intinya atau pengertiannya atau artinya, dengan ini saya menantang ya Vladimir Putin untuk pertempuran tunggal, taruhannya adalah Ukraina gitu ya. Jadi pertanyaan saya ya, kenapa Ukraina yang dipertaruhkan gitu kan? Kenapa tidak yang lain, atau maksudnya seperti Teslanya atau apanya gitu ya? Kenapa taruhannya Ukraina? Ya, jadi ini sangat lucu dan konyol sih sebenarnya si Elon Musk ngapain melakukan hal seperti ini. Nah, coba kalian bisa tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian apa yang lagi direncanakan oleh si Elon. Apakah dia punya rencana tersendiri atau benar-benar iseng semata gitu kan, atau memang ya, soalnya banyak juga ya komen pada bilang, wah nih si Elon bisa tarung lawan Putin kalau misalkan si Elon tiba-tiba keluarin jubah Iron Man-nya lah dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tahu atau teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga, si Putin itu istilahnya bela dirinya cukup oke juga dan dia black belt juga gitu ya. Jadi ya cukup aneh dan lucu juga, konyol juga sih si Elon ini ngapain gitu ya, ngajakin duel battle 1 lawan 1 gitu ya. Dan ini juga lagi marak di negeri kita di Indonesia gitu ya, 1 lawan 1 gitu kan, masukin TV show atau apa gitu ya. Ya nggak tahu lah, apalagi ngetren atau apa ya, nggak ngerti juga lah saya gitu ya. Cuman memang ini sebuah hal yang menarik aja. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi ini sedikit intermezzo atau refreshing aja biar kita tidak terlalu tegang menghadapi kondisi market yang sangat volatile saat ini, oke? Jadi langsung pergi ke technical analisisnya ya. Jadi ini masih sama. Jadi yang nanyain apakah ini sebuah istilahnya bearish pattern ya. Kalau misalkan kita lihat ini dari penurunannya, kita bisa lihat ya dari waktu dia turun di sini ya, kemudian dia bermain di triangle pattern, ini namanya bearish pennant, yang mana itu memang probabilitasnya untuk dia bisa melanjutkan penurunannya. Jadi itu yang harus diketahui oleh teman-teman. Ini by the way time frame daily ya, 1 hari. Nah, memang kita bisa lihat di sini market ini di bawah spike dulu ya, bahkan ngelewatin EMA 34 dan 55 atau garis warna biru dan merahnya. Kita bisa lihat nih ya. Tuh pergerakannya cukup agresif. Kemudian walaupun kita bisa lihat ini dari wave A, B, C, kemudian D, E gitu kan. Nah, ini bisa juga kita pakai untuk bagian body candle-nya nih. Nah, di sini ya body candle-nya yang lebih atas. Jadi kita nggak pakai bagian shadow, bagian lower candle-nya. Kita bagian bodinya bisa, ya bisa aja memang kalau misalkan menjelang rapat FOMC ini ya, dia tidak ngejar ke shadow-nya yang trendline bagian bawah supportnya ini, malah WFD-nya ya memang selesai di kisaran 37.500 ini, bisa juga gitu ya, bisa juga kejadian. Kemudian ini market di bawah spike dulu ya, mendekati atau masuk ke WFI, ngejar WFI-nya dia ya, di mana itu adalah trendline atasnya resistnya ya dari si triangle pattern ini, itu di sekitar 43.900 sampai sekitaran 44 ribuan dolar ya. Bisa aja ini memang menjelang rapat itu banyak yang nge-short dan lain sebagainya, disapu bersih ya kan, yang nge-short akhirnya di pump dulu nih ya sampai kisaran 43.900 atau sekitar 44.000 dolar before dia melanjutkan penurunannya, atau kita bisa bilang ya dump lah apalah dan lain sebagainya, bisa aja nih ya. Cuman memang kalau misalkan nih di area sini dia udah pump nih, let's say lah ya, let's say dia ini naikin gitu ya, naikin sampai wave E, kemudian dibikin breakout nih, bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Jadi ngecoh, banyak orang mungkin mau nge-short ini tadi kena mental ya, udah kena stop loss atau mungkin liquid dan lain sebagainya. Oke. Oh, berarti pada nungguin nih di resisten nih, di wave E-nya. Oke, pada nungguin di kisaran 43.800, 44.000 dolar. Malah market di bawah spike ya. Kemudian dia retest sedikit, lanjut untuk ngejar strong resistnya di kisaran 45.000, 46.000 gitu ya, terdekatnya. Ya guys, kisaran ini yang sebelumnya juga sangat berfungsi
untuk menjadi support dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih, kisaran 45 sampai 46 ribuan dolar nih di sini. Ya ini menjadi tahanan yang cukup kuat dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Istilahnya bandar itu nggak mungkin semudah itulah kita tebak gitu ya. Pasti dengan kondisi fundamental yang sekarang memang lebih condong ke bearish ya, patternnya juga lebih condong ke bearish dan lain sebagainya, bisa aja ini benar-benar digocek gitu ya. Orang udah pasang short di sini, kesapu. Naik lagi orang pasang short, disapu lagi. Ya orang udah pasang short, disapu lagi. Nah, ketika memang nanti orang-orang udah confident gitu kan, udah wah ini kayaknya udah nggak short lah. Ini kayaknya bener-bener market mau dibawa naik, oh ya udah orang-orang pede untuk ngelong. Nah, waktu orang-orang udah pede untuk ngelong, let's say lah di kisaran 46.000 ya deket-deket atau sekitaran area itu, malah langsung bandar bawa atau hantam market untuk drop signifikan. Bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Jadi ini adalah skenario dengan pandangan berbeda gitu ya, karena memang sudah berapa kali saya infokan untuk skenario terburuknya gitu kan. Coba saya bagikan untuk video kali ini perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ngomongin skenario terburuk kan udah sering saya bahas juga gitu kan. Mungkin juga udah pada bosen juga. Oke, Bitcoin bisa ngetes untuk bagian bawahnya di WFD ini ya, untuk ngejar WFD ini atau sekitaran 35 ribuan, atau malah dibikin fake out sampai kisaran 32.000, 31.000 dolar, atau malah langsung dibikin drop sampai 30 ribuan dolar gitu kan. Untuk skenario terburuknya pasti ya mungkin udah pada bosen juga lah ya. Jadi ini saya bagikan untuk another perspektif yang mungkin bisa sekali terjadi di kondisi market ya. Jadi tinggal balik lagi kalau misalkan untuk secara daily-nya ini ya, dia ini benar-benar bisa maintain posisinya di atas EMA 34 dan 55, di mana itu adalah garis warna merah dan biru. Ini besar sekali potensi untuk dia setidaknya ngetes dulu ya di bagian trendline resistance atas ini, atau ngejar ke WFI-nya dia sekitaran 43.800-an sampai sekitar 44.000 dolar gitu. Jadi ini dari segi daily-nya. Kemudian ini dari segi hourly-nya kemarin juga sudah saya sampaikan gitu kan. Kurang lebih kita bisa memanfaatkan untuk beberapa area ini. Jadi sedikit saya reminder untuk area tengah ini yang saya tandain atau batasi dengan dua garis warna kuning bagian atas dan bawah, itu adalah area sideways normal dia. Ya, tentunya ini bagian supportnya itu di sekitaran 38.300 dolar, dan ini untuk resistnya itu di sekitaran 39.200-an dolar sekian ya. Jadi itu untuk sideways normalnya. Kemudian untuk bagian terbawah dari proses sideways-nya si pergerakan Bitcoin ini itu di sekitaran 37.100 sampai 37.500 dolar. Kemudian untuk bagian top atau teratas dari range sideways yang terbentuk dari price action si Bitcoin dari sejak awal bulan sampai saat ini itu di sekitaran 39.900 sampai 40.250 dolar, sekitar area itulah ya. Nah, ini kita bisa lihat market ini sempat dibikin nge-spike lewatin, kemudian drop lagi ya, kemudian ini sedang mantul gitu ya. Mantul dari EMA 34 atau 55 time frame 1 jamnya. Jadi tentunya ini masih menunggu sekali apakah dia benar-benar mampu untuk maintain ya posisinya di atas sekitar 40.000 dolar, di mana itu adalah area tertinggi nih, area tertinggi dari fase dia istilahnya sideways-nya dari awal bulan. Kalau memang dia mampu maintain di sini ya, potensi besar dia bakalan going up lagi, ngejar ke beberapa target resistance. Berarti cocok juga untuk secara daily-nya dia kurang lebih akan ngejar ke WFI-nya dia before nanti dia make decision apakah langsung ke reject ya untuk testing trendline supportnya lagi, atau memang dengan skenario yang tadi sudah saya sampaikan, dia dibikin nge-spike dulu ya, lewatin breakout untuk testing next resistance sebelum dibanting gitu teman-teman ya. Jadi itu sekilas yang bisa saya bagikan. Tentunya market seperti ini kita bisa lihat ini benar-benar volatile banget ya, dimainin banget, ini kelihatan banget. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang masih ragu ya jangan masuk ke market dulu gitu kan. Karena memang ini tinggal tergantung nih dari hasil rapatnya ngomong apa, ini kebijakannya apa gitu. Apa yang mereka sampaikan itu benar-benar ngaruh banget ke market. Ya bisa aja market malah flat bisa ya, atau malah dia ngepump ya buat ngenyapu bersih orang-orang yang short bisa kayak tadi gitu kan nih. Ini benar-benar nyapu bersih orang-orang yang short, atau malah ketika orang-orang pede gini kan, wah ini kayaknya dari rapat nggak terlalu signifikan lah, market malah dibawa pump gitu kan. Orang-orang udah banyak tahu lah tentang kenaikan suku bunga, orang-orang udah prepare kayaknya nih bakalan pump ya, udah orang-orang ataupun udah muncul kepercayaan diri kalau misalkan akan ngelong Bitcoin ya. Siap-siap buat ngelong ketika dia retest, orang-orang ekspektasinya dia bakal ngepump ya, siap-siap untuk ngelong ketika dia retest. Malah langsung dibanting sama bandar gitu. Ya who knows, bisa juga seperti itu. Ya jadi itu beberapa kemungkinan bisa terjadi. Ya balik lagi harus benar-benar berhati-hati. Ini market sangat volatile ya menjelang
rapat FOMC yang nanti akan disampaikan nanti malam gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa Dior kembali sebelum make decision dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.